Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Mezulianda Putri dengan NIM A1C00210006 dari kelas A Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Pertama, kita masuk ke dalam pengertian demokrasi. Jadi, apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang terbagi menjadi dua kata, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa suatu pemerintahan yang rakyatnya memiliki peranan yang begitu penting atau sangat menentukan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kedua, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara, suatu kebebasan. Karena dari kebebasan itulah setiap warga negara dapat berbagi kekuasaan di dalamnya. Kemudian, yang ketiga, menurut Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi adalah sebuah pergeseran atau pergantian dari kedaulatan raja menuju kedaulatan rakyat. Selanjutnya, kita beralih kepada sejarah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani yang diutarakan di Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara ini biasanya dikatakan sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, istilah ini telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya waktu. Dan telah berevolusi sejak abad ke-18 seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di berbagai negara. Berikutnya kita masuk kepada macam-macam demokrasi. Yang pertama, dilihat dari cara penyampaian aspirasi masyarakat, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi sistem referendum. Demokrasi langsung, di mana masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Demokrasi tidak langsung, di mana masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, dan demokrasi sistem referendum, di mana masyarakat memilih wakil-wakilnya yang bekerja di parlemen, namun diawasi sendiri melalui sistem referendum. Yang kedua, dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianutnya. Yang pertama, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal, di mana menitikberatkan pada kepentingan individu atau perseorangan, sedangkan demokrasi rakyat yaitu lebih menitikberatkan pada kepentingan kelompok-kelompok sehingga kurang memperhatikan kepentingan politik rakyat atau kepentingan individu. Ketiga, dilihat dari perkembangan paham, yaitu demokrasi klasik dan demokrasi modern. Demokrasi klasik yakni menitikberatkan pada pengertian kekuasaan politik atau pemerintahan, sedangkan demokrasi modern yaitu tidak hanya memperhatikan bidang politik saja, tapi memperhatikan bidang ekonomi, budaya, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, yaitu dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Yang pertama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusi. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu pemerintahan atau kegiatan pemerintahan dibatasi oleh undang-undang. Kemudian demokrasi terpimpin, di mana semua bentuk pemerintahan itu dikuasai sepenuhnya oleh pemimpin. Yang ketiga, demokrasi sosial, yaitu menitikberatkan kepedulian pada bidang sosial. Yang kemudian demokrasi partisipasi, yakni demokrasi yang menitikberatkan atau menekankan pada hubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Dan yang terakhir adalah demokrasi konstitusional, di mana demokrasi ini menekankan pada hubungan dalam kelompok-kelompok budaya dan menekankan hubungan kerjasama di antara mereka.
Selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip budaya demokrasi yang terdiri dari 1. Persamaan, kebebasan, solidaritas, toleransi, menghargai kejujuran, menghargai penalaran, dan yang terakhir keadaan-keadaban. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. Pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh setiap warga negara. Dan yang keempat yaitu penghormatan terhadap supremasi hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri demokrasi. Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. Berikut ini ciri-ciri dari pemerintahan demokrasi. Pertama, adanya keterlibatan rakyat atau masyarakat dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya kebebasan atau kemerdekaan bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan antar setiap warga negara dalam segala bidang. Dan yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dalam parlemen atau pemerintahan. Kita masuk kepada landasan-landasan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi alinea pertama yaitu pembukaan yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan alinea keempat berbunyi dengan melindungi segenap bangsa. Kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 24 dan Pasal 25, Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28. Nah, yang terakhir kita masuk kepada proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kembali kesempatan bagi Indonesia untuk menggunakan sistem demokrasi. Karena sistem demokrasilah yang paling tepat digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menggantikan sistem demokrasi yang otoriter pada masa Orde Baru. Perkembangannya demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian yang kedua, era reformasi Orde Lama, yakni berlakunya sistem demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959, dan yang kedua dilaksanakannya demokrasi terpimpin yaitu tahun 1959 sampai dengan 1966. Selanjutnya pada era Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir yaitu era reformasi, yakni dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih demokrasi yang dipakai oleh Indonesia? Demokrasi yang dipakai oleh Indonesia adalah tentunya sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila adalah suatu sistem yang secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi kesejahteraan rakyat, di mana hak-hak individu itu diberi kebebasan namun dibatasi. Sebab hal itu berdampak pada atau mengacu pada batasan-batasan sosial di dalam masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.